Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas kembali kitab Raudatul Talibin, dan kita sudah sampai ke bagian ke-17 dari kitab ini, di mana Al-Imam Al-Ghazali memberi nama atau memberi judul di bagian ini dengan mengenali macam-macam bisikan memerangi setan, serta rancangan untuk menolak kejahatannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian ini kita akan mencoba mengurai poin-poin penting yang ada di dalam kitab ini. Beliau memulai penjelasannya dengan mengatakan, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Lalu perangilah. Kenapa beliau menganjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dan memeranginya? Karena memang kita ketahui bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pertama, sebaiknya engkau mengenali jebakan-jebakannya, rekayasanya, dan tipu daya setan tersebut. Itulah kenapa kita diminta oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Kemudian yang kedua, selayaknya engkau meremehkan seruan daripada setan tersebut, dan jangan menggantungkan hati kepada setan tersebut. Kemudian yang ketiga, melanggengkan zikrullah dengan hati dan lisan, karena zikir di lambung setan itu seperti gerayap dalam lambung manusia. Bahwa ketika kita berzikir kepada Allah dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita sedang membuat si setan ini galau, bahkan membuat setan ini menjadi kacau balau dalam kesehariannya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa adapun untuk mengenali jebakan-jebakan setan dengan mengetahui bisikannya dan macam-macamnya. Sementara untuk mengetahui macam-macam bisikan tersebut, kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwa bisikan itu merupakan jejak-jejak yang muncul dalam hati seorang hamba, lalu mendorongnya untuk bertindak atau meninggalkannya. Semua itu terjadi dalam hati dari Allah karena Dia adalah pencipta segala sesuatu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisikan-bisikan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba sejak semula tanpa sebab, atau disebut bisikan saja atau khotir. Kemudian yang kedua, itu adalah diciptakannya sesuai dengan tabiat manusia, saudara, atau disebut dengan nafsu. Kemudian yang ketiga, diciptakan mengikuti ajakan setan
yang dinisbatkan kepadanya disebut dengan waswas. Kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikenal dengan ilham. Jadi kalau kita simpulkan, poinnya adalah bisikan-bisikan itu ada 4 macam. Yang pertama itu namanya khotir. Yang kedua namanya nafsu. Yang ketiga namanya adalah waswas. Maka apabila orang suka waswas, itu artinya dia sudah dimasuki oleh bisikan setan. Kemudian yang keempat itu disebut dengan ilham. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sejak awal bisikan yang berasal dari Allah itu ada yang baik sebagai penghormatan dan penegasan hujjah, dan ada kalanya keburukan sebagai ujian. Bisikan yang berasal dari pemberi ilham itu hanya berupa kebaikan, karena dia adalah pemberi nasihat dan pembimbing yang tidak mengirim utusan kecuali untuk itu. Sebaliknya, bisikan dari setan hanya berupa keburukan yang menyesatkan dan mungkin berupa kebaikan dalam bentuk tipu daya dan istidraj. Sedangkan bisikan yang berasal dari hawa nafsu hanya berupa keburukan dan kadangkala berbentuk kebaikan tetapi bukan untuk kebaikan itu sendiri. Itulah yang disebut dengan istidraj. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Ghazali, maka dari itu engkau memerlukan 3 kategori. Kategori pertama, para ulama mengatakan, jika kau ingin mengetahui bisikan baik atau buruk dan membedakan keduanya, timbanglah dengan 3 macam timbangan. Dengan begitu, niscaya keduanya akan terlihat olehmu. Kemudian yang kedua, pertama-tama bandingkanlah dengan syariat. Jika sesuai, maka hal itu baik. Bila berlawanan, baik berupa keringanan atau kekaburan, berarti ia buruk. Namun bila dengan timbangan ini belum jelas, bandingkanlah dengan teladan orang-orang soleh. Sekiranya ada teladan pada mereka, itu berarti kebaikan. Jika tidak, hal itu merupakan keburukan. Apabila dengan timbangan ini masih belum jelas, bandingkanlah dengan hawa nafsu. Jika secara alami bisikan itu termasuk sesuatu yang digandrungi oleh nafsu, tidak sesuai harapan kepada Allah, berarti itu adalah keburukan. Kategori kedua, apabila engkau hendak membedakan antara bisikan buruk dari setan, nafsu atau dari Allah, maka lihatlah dari 3 sisi. Yang pertama, jika ternyata ini tetap teratur dengan terancang dalam satu keadaan, ia berasal dari Allah atau dari hawa nafsu. Bila kenyataan kacau dan tak teratur, hal itu berasal dari setan. Kemudian yang kedua, bila ternyata engkau menemukan setelah melakukan dosa, berarti itu berasal dari Allah sebagai hukuman. Dan jika tidak terjadi setelah engkau melakukan dosa, maka itu dari setan. Kemudian yang ketiga, ketika ternyata ia tidak melemah, berkurung dan tidak hilang karena zikir kepada Allah, maka ia berasal dari hawa nafsu. Sebaliknya, jika melembab atau melemah sebab zikir, maka ia berasal dari setan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kategori ketiga, jika engkau ingin membedakan antara bisikan baik dari Allah atau dari malaikat, lihatlah dari 3 sisi. Yang pertama, jika tetap dalam satu keadaan, maka ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila tidak tetap, ia berasal dari malaikat karena itu adalah penasihat. Kemudian yang kedua, apabila itu terjadi setelah upaya dan ketaatan yang kau lakukan, berarti berasal dari Allah. Jika tidak, berarti itu berasal dari malaikat. Sekiranya bisikan itu berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan atau usul dan amalan-amalan batin, ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jika berhubungan dengan cabang-cabang furu dan amal-amal lahir, biasanya berasal dari malaikat.
Karena menurut sebagian ulama, malaikat tidak memiliki jalan untuk mengetahui batin hamba. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun bisikan yang berasal dari setan merupakan sebentuk pengiringan atau istidraj menuju keburukan yang melebihi kebaikan itu sendiri. Karena itu, perhatikanlah jika engkau melihat dirimu dalam mengerjakan perbuatan yang terbersit dalam pikiran itu dengan semangat, bukan karena takut dengan tergesa-gesa, tidak dengan tenang, dengan rasa tenang, bukan merasa takut tanpa melihat dampaknya, tidak dengan sadar, ketahuilah bahwa bisikan itu berasal dari setan, maka jauhilah. Dan ketika kau lihat dirimu dalam kebalikan, itu semua ketahuilah bahwa bisikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau dari malaikat. Aku katakan, semangat adalah ringannya seorang untuk melakukan perbuatan tanpa melihat dan mengingat pahala yang dihasilkan. Adapun pelan-pelan, ta'anni merupakan perbuatan terpuji kecuali pada kasus-kasus tertentu. Sedangkan takut atau khauf itu untuk menyempurnakan dan menaikkan perbuatan seperti seharusnya dan supaya Allah menerimanya. Sementara itu berkaitan dengan akibat yang membahayakan, selayaknya engkau melihat dan memastikan bahwa perbuatan itu benar dan baik. Atau bisa juga dengan melihat dan mengharapkan pahala dari hari kemudian. Inilah kategori yang harus diketahui. Maka dari itu, camkan. Karena ketiganya merupakan bagian dari ilmu-ilmu yang halus dan rahasia yang mulia. Dan dalam persoalan ini, hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Dialah yang maha pemilik hidayah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita pada sesi bagian ke-17 daripada kitab Raudhatut Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.